langsung mikir, wah ternyata Tuhan nyuruh aku malam ini buat beri kesaksian. Jadi mungkin orang lihat hidup aku mulus, yang tahu ceritaku kayak lulus SMK langsung masuk dapat SBM di Universitas Negeri, terus puji Tuhan lulus tepat waktu, sebelum wisuda juga udah langsung dapat pekerjaan. Mungkin yang lihat merasa itu mulus-mulus saja. Jadi sebenarnya itu waktu lulus SBM itu sebenarnya aku nggak dikasih keluar. Salah satu alasannya karena aku itu cewek, nggak boleh keluar jauh dari orang tua. Kedua alasannya sebenarnya karena ekonomi. Jadi di situ lagi masa-masanya ekonomi keluarga itu benar-benar turun. Jadi bapak itu bilang, ya udah kalau kamu mau kuliah aja kalau ada uangnya gitu, kalau kamu punya uang gitu. Terus ditelepon lah ke saudara-saudara yang ada di sini. Jadi kayak melalui saudara-saudara Tuhan juga berbicara, bilang pasti ada rezekinya kalau memang Tuhan tunjukkan ke situ gitu. Dan terakhir mama sama bapak itu setuju aku diantar ke sini sama mama. Cuman aku itu dikasih cuman uang 500.000 untuk pegangan pertama. Terus di situ mama juga nggak lama, langsung nggak lama antar ke Jakarta, langsung ke Medan. Udah berlanjut. Ternyata ini kan ekonomi udah lagi seret nih. Ternyata ada kabar tentang adik aku yang mama aku umur 48. Tiba-tiba mamaku ternyata waktu di apa sih namanya cek itu ada penyakit kista. Ternyata ada pas sudah 11 bulan penyakit yang taunya penyakit kista udah sesak. Ternyata itu bukan selain penyakit ternyata ada adik. Jadi kalau aku ceritain tentang adik mungkin panjang lagi ya. Jadi singkat cerita aku mikir kok ini Tuhan ekonomi belum bener loh. Tuhan kasih, aku kan pikirnya adik itu beban lagi ke orang tua karena aku kuliah, abang juga kuliah, yang kuliahnya gak sedikit biayanya. Terus udah gitu gak lama lagi, cuman berapa bulan adik ketemu sama bapak, 8 bulan. Sebelum bapak pergi itu, bapak itu ngelunasin semua utang-utangnya. Dia jual semua rumahnya, mobilnya, semua dijual. Jadi sebenarnya bapak itu nggak ada ninggalin harta ataupun utang sama anaknya ataupun keluarganya, tapi dia ninggalin kasih sayang, dia ninggalin pelajaran untuk takut akan Tuhan selalu. Betul. Jadi setelah itu apalagi ya Tuhan gitu, nggak ngerti sama jalannya Tuhan sebenarnya. Udah ada adik nambah, di situ bapak juga pas pergi itu aku masih tengah kuliah semester 3. Abang juga masih di pertengahan. Abang itu kan kuliahnya berat tuh, biayanya puluhan juta. Jadi tinggal mama yang berjuang gitu. Puji Tuhannya diberi mama yang bijaksana, jadi bisa mengelola sisa uang yang ada, sisa dari
singkat cerita lagi, ternyata semua Tuhan buktikan sama aku yang sekarang. Ini loh aku selalu ada samamu. Tuhan gak pernah kasih aku kekurangan. Selama kuliah aku mulai dari awal aku kuliah itu aku dapat beasiswa baik PPA ada banyak lah beasiswa jadi aku cuman bayar UKT itu cuma 2 kali fullnya, yang lainnya itu aku free. Terus Tuhan juga buktikan bahwa abangku juga bisa selesai, bahkan dapat pekerjaan yang bagus sekarang. Jadi saat kita nggak tahu arah apa yang telah Tuhan kasih ke kita, tapi kalau kita serahkan ke Tuhan, aku nggak tahu apa yang bakal Engkau mau dari hidupku, tapi kalau kita serahkan, kita yakin Tuhan pasti kasih yang terbaik, tidak akan pernah kasih yang tidak baik ke anak-anaknya. Banyak juga nggak apa-apa ya Kak, nanti kalau kepanjangan tolong stop ya. Jadi teman-temanku, tahun 2018 waktu pertama kali saya putuskan untuk saya pergi ke Papua, orang tua saya itu sangat menentang karena dilihat ini anak gadis dengan kondisinya seperti itu terlalu berani seperti itu. Tapi saya kasih statement kepada orang tua saya bilang begini, ini hidupku, suatu masa atau suatu waktu nanti mama dan bapak juga akan ninggalin aku, atau aku yang akan ninggalin bapak dan mama. Semuanya hanya tinggal masalah waktu. Saya tidak tahu teman-temanku Papua itu seperti apa yang akan saya datangi ini. Tepatnya di Kabupaten Nabire yang sekarang menjadi Provinsi Papua Tengah. Saya tidak punya keluarga di sana, saya tidak punya teman di sana, dan saya pun tidak punya kenalan di sana. Kalau teman-teman masih ingat Bapak Pendeta Daniel Alexander, ingat? Saya bergabung dengan pelayanan beliau di sana. Dan saya ketemu beliau itu baru 1 kali, tahun 2016. Dan saya ketemu lagi untuk kedua kalinya 2018 waktu saya akan pergi ke Papua. Di situ saya ada rasa takut, ada rasa khawatir. Gimana itu, maaf karena di bayangan saya itu orang Papua itu, maaf ya kalau ada saudaranya orang Papua ya, di bayangan saya itu orang Papua itu jahat-jahat. Karena saya pernah nonton film orang Papua itu makan manusia, jadi saya takut. Akhirnya saya tetap pergi. Hingga akhirnya benar omongan saya. Akhirnya mama saya duluan pergi ninggalin saya. Ya teman-teman, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Bahkan yang paling konyol sekali teman-temanku, kenapa saya bisa kembali lagi ke mama kota ini? Saya di sana 3,5 tahun. Saya datang ke sana itu Agustus 2018. Hingga akhirnya waktu Oktober 2020 saya mengikuti ujian. Saat itu saya harus ujian ke Jayapura. Saya berdoa sedemikian rupanya kepada Tuhan. Saat itu saya berdoa kuat semua. Saat itu masih COVID ya teman-temannya. Saya bilang sama Tuhan begini dalam doaku, Tuhan, kalau nanti saya tidak lulus Tuhan, ini uang saya siapa yang kembalikan? Karena saya hitung-hitungan, ongkos saya dari Nabire ke Jayapura pulang pergi 3,5 juta. Saya harus repit sebanyak 4 kali itu 1 juta. Belum lagi nanti nginep hotel saya, uang makan saya, belum lagi taksi saya dari Sentani sampai ke tempat ujian. Saya hitung itu saya harus 7-8 juta. Saya bilang, kalau nanti saya nggak lulus ini uang ini siapa yang mau kembalikan?
Saya bilang gitu sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kayak saya ingat bahwa kayak Tuhan bilang, Mawar, kenapa kamu terlalu hidup-hidup buat dirimu kan? Kenapa kau tidak lakukan saja? Hingga akhirnya ketika saya mendengar suara itu dengan baik, saya lakukan dan saya ikuti dengan baik. Dan ketika mendengar pun pasti ada rasa takutnya. Ada tak Tuhan di mana ini? Lulus enggak ya? Lulus enggak ya? Hingga akhirnya saya selesai, saya bilang, Tuhan, saya sudah kerjakan bagianku, selebihnya kau yang bekerja. Sebagai anak-anak muda Tuhan, kita tentu punya ketakutan, ada rasa khawatir, ada rasa tertantang ataupun ditantang, atau kita punya ekspektasi untuk sekian tahun ke depan. Kita takut tercapai nggak ya? Di dalam pekerjaan ataupun di dalam circle pertemanan kita dan semuanya. Tapi bagaimana dengan tantangan itu, dengan rasa takut itu, rasa khawatir itu, kita tetap mau melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan. Hingga akhirnya saya merenungkan itu dengan baik. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Tuhan bilang begini. Itu kan pengalaman kita pribadi yang bersama dengan Tuhan. Saya temukan jawabannya begini, Mawar, supaya kamu punya cerita. Supaya kamu punya cerita di dalam hidupmu untuk kamu boleh bagikan. Setidaknya untuk dirimu sendiri. Dan saya bersyukur teman-teman. Sampai beberapa teman-teman saya bilang, Mawar, kenapa seakan-akan kamu kayaknya cinta banget sama Papua? Bukan soal Papuanya teman-temanku, tapi soal bagaimana Tuhan memproses hidupku di sana. Selagi kita tetap harus melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau orang bilang tidak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau orang lain hanya bisa mengkomentari, tunjukkan dengan prestasimu. Kalau orang-orang bijak bilang, ya bungkam mereka dengan prestasimu. Stop mulutnya langsung.